إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah merahmati kita semuanya, membimbing kita, menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, yang menuju kepada rahmat Allah yang paling besar, yaitu surganya. Semoga Allah meneguhkan hati kita di atas keimanan sampai akhir hayat kehidupan ini mengakhiri kita semuanya. Para jamaah sekalian, belakangan ini kita disuguhkan dengan sebuah kisah-kisah yang menyedihkan hati kita semuanya. Mulai dari sosok yang disebut sebagai seorang tokoh agama, ataupun itu mengarah kepada masyarakat biasa, yaitu sebuah sikap berupa tutur kata yang keras dan kasar, yang berbuah negatif pada diri mereka dan menghasilkan sebuah kerusakan yang begitu besar di tingkat masyarakat sosial. Sampai seorang anak berani membunuh ayahnya sendiri dan ibunya sendiri. Seorang anak yang melawan kepada kedua orang tuanya. Para jamaah sekalian, Allah mengatakan, "Qul inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Pendengaran, penglihatan dan hati semua akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari ayat ini dengan mengatakan, dari mana sumber memori yang ada di hati kita semuanya? Karena disitulah akal itu berada. Ternyata Allah mengatakan sumbernya itu adalah apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itulah yang akan menjadi sebuah catatan-catatan di dalam hati kita. Kalau seorang anak, seorang murid kerap kali mendengar kata-kata yang kasar pada orang yang selama ini digugu dan ditiru, maka yang muncul adalah buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Para jamaah sekalian, ada sebuah kisah yang menggugah hati kita semuanya. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang lelaki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah,
"I'dzan li bizina." Wahai Rasulullah SAW, izinkan aku untuk berbuat zina. Lihat nih laki-laki ini. Ngomong apa dia di depan Nabi SAW? Izinkan aku untuk berbuat zina. Sontak memicu emosi para sahabat yang ada di sana. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain yang mulai emosi itu. Beliau bilang, biarkan dia. Suruh dia mendekat ke saya. Mendekatlah laki-laki itu di hadapan Rasul SAW. Lalu beliau mengatakan kepada sang lelaki itu, apakah kamu ridho jika ibumu dizinai oleh orang lain? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Siapa yang ridho ibunya dizinai? Begitulah ibu-ibu yang lain pun tak mau dizinai. Apakah kamu ridho anak perempuanmu ada yang menggaulinya? Tidak ya Rasulullah. Siapa yang ridho dengan itu? Begitu pula lah perempuan-perempuan yang lain. Tak ada yang mau untuk dizinai. Apakah kamu ridho jika saudara perempuanmu dilakukan seperti itu? Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu ridho jika bibimu ada orang yang melakukan itu kepadamu? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melakukan apa? Beliau lantas memegang dada laki-laki ini. Dipegang dadanya oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang beliau ucapkan? Allahumma ighfir dzanbah. Ya Allah, ampuni dosanya dia. Wa tahhir qalbah. Sucikan hati dia. Wa hassin farjah. Muliakan, jaga kehormatan dia ya Allah. Sejak saat itu lelaki ini terjaga dari kemaksiatan besar. Para jamaah sekalian, kita akan menghela napas dengan cukup kuat mendengar cerita ini. Sosok yang dengan beraninya mengatakan, saya mau zina. Mungkin kalau kita akan maki-maki itu orang. Mungkin ada yang tempeleng dia. Akan marah dia. Habis dia dibully dia. Mungkin kalau itu terjadi di media sosial, di medsos, kelar dia jamaah. Tapi apa yang terjadi dengan Rasul SAW? Diajak berpikir, didoain jamaah. Didoakan dia. Allahu Akbar. Kisah yang kedua diriwayatkan oleh para ulama di hadis-hadis sahihnya Bukhari, Muslim. Hari itu para sahabat membawa seseorang laki-laki yang lagi mabok jamaah. Mabok dia. Dibawa di hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, tegakkan hukuman pada dia. Faminna dharibu biyadih wa minna dharibu bina'lih. Ada di antara kita yang memukul dengan tangannya. Ada yang memukul dengan sendalnya. Ada yang memukul dengan kayu. Karena memang itu hukumannya. Sebagian sahabat lantas ada yang berkomentar demikian. Apakah kamu gak takut sama Allah? Dengan kamu mabok-mabokan begini. Yang lain mengatakan, kamu gak malu sama Rasulullah SAW. Di sini ada Rasul SAW, kamu mabok. Ada yang lain emosi jemaah. Begitulah. Ada yang santun, ada yang emosi. Yang emosi mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah laknati dia.
kutuk dia, jangan kasih rahmat dia. Ada yang mengatakan, akhzakallah, semoga Allah menghinakan dirimu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau lantas melihat orang-orang yang merendahkan, mencaci maki tadi itu dengan mengatakan, jangan ngomong seperti itu. Jangan ngomong demikian. La tu'inu alaihi syaitan. Kamu jangan jadi pembantu setan kamu. La takunu aunan lisyaitan di riwayat yang lain. Jangan jadi penolongnya setan kamu. Loh, ini yang berbuat dosa siapa? Coba pikirin. Yang berbuat dosa siapa? Yang disalahkan siapa jamaah? Siapa yang disalahin sama Nabi? Yang disalahin siapa? Yang membuli, yang menghina, yang merendahkan. Ini disalahin sama Nabi. Jangan. Kenapa? Para ulama mengomentari. Kalau Anda merendahkan dia, menghina dia, berarti Anda akan membantu syaitan. Kok bisa? Ya, setan akan ngomporin dia. Untuk apa? Untuk membakar emosi dia. Sehingga dia apa? Dia akan terus melakukan kejahatan. Makanya Rasulullah SAW bilang, jangan jadi penolong setan kamu. Ini contoh pemabuk jamaah. Tak kasih contoh ketika pencuri di zaman Nabi. Tak kasih contoh orang jahat-jahat aja di zaman Nabi. Cerita berkaitan dengan seorang sahabat, Ibnu Surahbil. Beliau mengatakan, hari itu saya berada dalam kondisi yang sangat lapar sekali. Lapar, saya kelaparan, kata beliau. Terus saya datang masuk ke kota Madinah. Kemudian setelah saya berada di kota Madinah, saya mencari sebuah kebun kurma. Saya menemukan kebun kurma, di situ kurmanya lagi banyak di pohonnya. Akhirnya saya mengambil satu tangkai. Setangkai kurma jemaah, banyak. Kemudian saya preteli itu kurmanya, saya ambilin, potek-potekin sama dia. Kemudian ditaruh di sebuah kain. Taruh di sebuah kain itu kurma. Dibawalah kurma itu. Ketahuan pemilik kebun jemaah. Kira-kira diapain? Digebukin sama pemilik kebun. Ya sudah, itu ya. Digebukin sama pemilik kebun. Kemudian kurma yang diambil tadi diambil oleh pemiliknya. Dirampas sama pemiliknya, diambil lagi. Lalu si fulan yang mencuri ini datang menemui Rasulullah SAW. Lihat pencuri zaman dulu jamaah, beretika juga. Datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya lapar. Saya mengambil kurma dari kebun si fulan. Apa yang terjadi? Dipanggil pemilik kebun. Lalu Rasulullah SAW bilang apa? Ya fulan, si fulan ini kelaparan. Apakah kamu ngasih makan dia? Apakah kamu ngajarin dia yang benar sehingga dia bisa tahu cara mencari uang yang baik? Kamu kasih makan gak dia? Kamu ajarin gak dia? Terdiam yang punya kebun. Balikin itu kurma ke dia. Dibalikin akhirnya kain yang berisi kurma tadi ke dia. Kasih dia kurma lagi. Dikasih sekian kilo kurma yang banyak ke dia. Apa pelajarannya jemaah? Memang dia salah mencuri. Bukan Rasulullah SAW ingin membenarkan pencurian dia. Tidak. Sama sekali tidak. Jangan difahami begitu. Tapi Rasulullah SAW apa itu? Bersikap santun baik kepada orang yang salah. Bagaimana dengan orang yang tidak bersalah?
Dan kisah begini banyak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah. Inilah fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak Rasul. Beliau santun, lembut, bijak sama siapa? Siapapun. Orang yang salah, berbuat kejahatan, beliau tetap tersenyum di mukanya. Beliau tetap santun di depan orang-orang yang seperti ini. Bahkan didoakan. Doain dia. Rasulullah SAW mendoakan orang-orang ini bahkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Si pencuri tadi didoain. Ya Allah, ampunilah dia. Sayangi dia. Lalu apa yang terjadi dengan diri kita, jemaah? 2 hari yang lalu, berapa hari yang lalu, seorang pekerja kantor datang ke saya. Ustadz, saya kalau masuk rumah itu bawaannya suntuk, marah-marah saja. Lihatlah jemaah. Coba pikirkan kalau Anda semua ini di sini, ada berapa di sini? Kalau kapasitas di sini 6.000, separuhnya cewek 3.000, pulang ke rumah suntuk semua, marah-marah semua. Apa yang terjadi dengan anak Anda, jemaah? Apa yang terjadi dengan anak Anda? Apakah anak Anda akan santun juga? Tidak. Ingat, guru kencing berdiri, Anda dikencingin sama anak. Jadi kenapa si fulan membunuh ibunya? Kenapa si fulan berantem sama bapaknya? Karena bapaknya ngajarin anaknya berantem, jemaah. Karena bapaknya kasar sama ibunya. Karena bapaknya tidak sayang sama anaknya. Ya akhi, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu muncul dari mana? Sesuai dengan amalan Anda. Jangan salahkan anak. Anak itu melihat dan mendengar. Di era 80-an, 90-an, kenakalan remaja di mana-mana. Sekarang mereka yang melakukan kenakalan remaja, mereka yang jadi orang tua. Mereka yang jadi bapak sekarang. Lalu mereka ini melahirkan anak. Anaknya jadi apa? Koreksi diri kita, saya dan kita semua. Jangan salahkan mereka. Memang mereka berbuat salah. Tapi bola jangan dilempar ke mereka. Salahkan diri saya dan Anda semua. Apakah Anda sudah santun sama istri Anda? Sudah santun sama anak-anakmu semua? Apakah saya sebagai guru sudah santun sama murid-murid saya? Apakah Anda sebagai atasan sudah santun sama anak buah Anda? Koreksi jemaah. Inilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu orang pun yang duduk di hadapan Rasul SAW. Pasti mereka akan tertunduk jemaah. Dia orang kafir, dia akan masuk Islam gak kelamaan jemaah. Lihat apa? Kesantunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jemaah sekalian, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Karena rahmat Allah, karunia Allah, Anda akan bisa lemah lembut. Jadi orang yang lembut itu karena apa? Karena kemampuan dia dalam berkomunikasi. Dia seorang public speaking? Bukan. Kelembutan itu karena rahmat Allah. Berarti orang yang lembut disayang sama Allah.
disayang sama Allah. La yakunu rifqu fi syai'in illa zana. Kelembutan itu kalau ada pada sesuatu, indah semuanya. Pasti indah. Pasti binatang buas pun kalau kita lembut sama dia, pasti dia akan nurut. Binatang. Tapi kalau kita Anda faddan ghalidhal qalb, Anda kaku, keras, kasar mulut Anda, siapa yang mau? Kucing gak mau sama kita aja mah. Dicakar kita sama kucing. Terus anak kita akan mau gitu? Anda menuntut anak Anda nurut, kamu kurang ajar ya sama ayah. Tapi Anda melotot-melotot sambil nuding-nuding begitu. Oh mas, ini bukan anak zaman dulu mas. Bukan anak zaman dulu. Ini anak zaman now. Anda melotot-melotot di depan anakmu, anakmu bangkit diajak berantem kamu. Anda melotot di depan istrimu, istrimu akan mampu mengucapkan 5.000 kata lagi lebih dari Anda. Lihatlah jamaah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah saya mau zina. Ya Rasulullah saya pencuri. Ya Rasulullah ini Allahu Akbar. Abu Sufyan, otak dari semua kejahatan saat itu, duduk di depan Rasul SAW. Gak bisa ngomong apa-apa. Ya. Hindun yang motong-motong tubuhnya Hamzah. Marah Rasulullah SAW saat itu. Tapi ketika ketemu Hindun, kamu Hindun ya? Iya ya Rasulullah, saya malu ya Rasulullah. Beliau hanya tersenyum. Abu Bakar tertawa geli. Kamu Hindun? Iya, sudah gitu doang. Tersenyum beliau, senyum. Sudah selesai. Ya Allah. Ikrimah putranya Abu Jahal. Saya malu untuk melihat wajahnya Rasul saya. Malu saya. Siapa? Ikrimah, putranya Abu Jahal. Malu saya ngelihat putranya Rasul. Mana Ikrimah? Suruh masuk. Kalau Ikrimah datang, suruh temui saya ya. Dia mau masuk Islam itu. Jangan. Ya Allah jamaah. Haula wala quwwata illa billah. Kita meledak-ledak kalau masuk rumah. Marah-marah sama anak Anda. Anak Anda bukan bajingan jamaah. Istrimu juga bukan. Kenapa kita harus kasar sama mereka? Saat itu rahmat Allah akan jauh. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang tidak memiliki kebaikan, siapa yang tidak memiliki kelembutan, dia tidak ada kebaikan pada dirinya. Siapa yang tidak ada kelembutan, tidak ada kebaikan pada dirinya. Siapapun dia, mau ngaku ulama, mau ngaku tokoh agama, selama mulutnya tidak ada kelembutan, dia bukan orang baik. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anha sayyi'aha, la yasrifu anha sayyi'aha illa ant. Ya Allah, bimbinglah kita semua. Berilah kami hidayah semuanya menuju akhlak yang baik. Karuniakan kami akhlak yang baik karena tidak ada yang bisa memberikan akhlak yang baik kecuali Engkau. Jauhkan kami dari akhlak-akhlak tercela karena hanya Engkau yang bisa menjauhkan akhlak-akhlak tercela itu dari diri kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا.
اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في بقاع الأرض يا رحمن يا رحيم. اللهم كن عونا لهم وناصرا لهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أدعم جيعانهم. اللهم من توفيتهم منهم فتوفهم على الإيمان، فتوفهم على الإيمان يا رحمن يا رحيم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والروافض ومن معهم، اللهم دمرهم كما دمرت قوم عاد، اللهم دمرهم كما دمرت قوم ثمود. يا قوي يا متين يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ولاة أمورنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم وفقهم إلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل، اللهم وفقنا إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك ورسولك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عاذ به نبيك ورسولك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.